Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Arga berangkat lebih pagi dari biasanya. Motor melaju ke kawasan industri Gunung Putri saat jalan masih lengang. Ia berhenti di warung kopi di Jalan Alternatif Cibubur Cilengsi, memesan kopi hitam, dan duduk menghadap pintu. Cangkir baru disentuh ketika seorang perempuan masuk dengan langkah tenang dan pandangan lurus. Perempuan itu meminta air mineral, suaranya jelas dan tidak tergesa. Kemeja biru rapi, celana panjang sederhana, sepatu datar yang bersih. Arga menunduk agar tidak terlihat memerhatikan. Ia paham gosip di pabrik bisa tumbuh dari hal sepele. Namun ada daya tarik yang langsung menekan dada. Ia menatap ke cermin kecil di dinding, memastikan wajahnya biasa saja, lalu kembali fokus pada cangkir. Dani datang, menepuk bahu Arga, lalu mengarahkan dagu pada perempuan itu. Kalau mau sapa, sapa sekarang. Sebelum bel, nanti hilang, katanya setengah berbisik. Arga menggeleng. Mandor lagi rewel. Aku tidak mau cari masalah, jawabnya. Dani tertawa kecil. Nomor saja. Biar aman. Perempuan itu melirik sekilas dan memberi senyum singkat yang sopan. Arga hanya mengangguk, menjaga batas agar tidak terlihat haus perhatian. Dua karyawan gudang lain masuk dan duduk tidak jauh. Salah satu menatap Arga sambil saling bisik. Arga menatap cangkirnya, tidak ingin jadi bahan olok. Sudah, nanti aku tanyakan namanya, ucap Dani pelan. Jangan heboh, balas Arga. Perempuan itu membayar dan melangkah keluar. Arga tidak mengejar. Ia menghabiskan kopi, lalu berdiri dan mengikuti Dani menuju gerbang. Di pintu masuk pabrik, antrean menebal. Arga menempelkan kartu absen dan bergegas ke gudang. Daftar pemindahan barang berubah di menit terakhir. Mandor datang, menunjuk palet yang menjorok, lalu berkata dingin bahwa Arga tidak teliti. Arga meminta maaf dan memperbaiki susunan. Dua rekan tertawa pendek. Ia menahan emosi agar angka penilaian tidak jatuh. Istirahat siang, Dani datang membawa kertas kecil berisi nomor ponsel. Namanya Maya. Ini nomornya. Dari teman gudang C, katanya pelan. Arga memandang angka itu lama. Kalau tidak mau, buang saja, sambung Dani. Arga memasukkan kertas ke dompet. Mandor melintas dan menatap tumpukan barang yang belum selesai, memberi peringatan tentang lembur jika target tidak tercapai. Arga mengangguk, menelan komentar, dan kembali bekerja sampai bau karet menempel di kulit. Sore, target selesai pas di batas. Arga pulang lewat gang menuju kampung Nanggewa. Di depan rumah, Pak Suryana memperbaiki keran yang menetes. Bensin boros, ucap ayah datar. Macet, Pak, jawab Arga sambil memarkir motor. Bu Sumarni keluar dari dapur, melihat jam, lalu berkata, makan dulu. Nanti, Bu, kata Arga, masuk kamar, dan duduk di tepi ranjang. Badan lengket, kepala berat, tetapi pikirannya belum mau diam. Setelah mandi cepat, Arga menyalakan ponsel dan mengetik pesan. Ia memperkenalkan diri sebagai Arga dari warung pagi. Ia bertanya apakah Maya bersedia bertukar kabar. Balasan datang beberapa menit kemudian. Saya Maya. Jadwal besok padat, tapi bisa mengobrol sebentar, tulisnya. Arga menahan senyum. Boleh kita bertemu di tempat netral, kapan saja yang nyaman, balas Arga. Bisa nanti, asal tidak ramai, jawab Maya. Percakapan tidak panjang namun terasa hangat. Bu Sumarni mengetuk pintu kamar. Besok jangan telat. Mandor sering cari alasan, katanya. Iya, Bu. Tadi lembur hampir terjadi, jawab Arga, memilih alasan yang aman. Pak Suryana bersuara dari ruang depan, uang bensin nanti diatur. Iya, Pak, balas Arga. Ia menyelipkan ponsel di bawah bantal, menatap langit-langit,
dan berusaha meredakan sisa gelisah. Ia tidak ingin terlihat kacau di rumah. Lampu kamar dimatikan. Suara gesekan kecil terdengar dari plafon. Hawa kamar hangat dan menempel di kulit. Jantung Arga masih kencang. Bayangan senyum tipis dan tangan yang rapi kembali muncul. Ia ingin membuka ponsel lagi, tetapi ia tahan. Malam tidak memberi jawaban. Ia menarik selimut sampai dada dan menunggu kantuk, sementara kepala tetap terisi oleh rasa ingin tahu yang tidak mau pergi. Di luar terdengar langkah menjauh, tidak lama senyap kembali, dan Arga merasa kamar menyempit tanpa sebab yang bisa ia jelaskan saja. Kamar gelap menyisakan bayangan lemari dan garis kusam di dinding. Jantungnya belum tenang sejak langkah di luar tadi mereda. Ia meraih ponsel, melihat nama Maya di layar, lalu menunggu getar berikutnya tanpa bergerak. Getar itu datang, ia mengangkatnya, dan suara Maya terdengar rendah serta jelas, seperti menahan sesuatu yang ingin diucap. Mereka saling menanyakan kabar, tertawa kecil karena lelah kerja, lalu diam cukup lama untuk mendengar bunyi napas satu sama lain. "Jadwalmu besok?" tanya Maya. "Pagi sampai sore," jawab Arga. "Aku sore sampai malam," kata Maya. Jadwal bertabrakan dan membuat rencana sulit. "Kapan kita bisa ketemu?" tanya Arga. "Cari celah di hari kerja saja. Tempat yang netral," ucap Maya pelan. Esoknya Dani menunggu di gerbang pabrik. "Kok hilang terus?" "Nongkrong sebentar kan bisa," katanya sambil menatap Arga. "Ada target?" jawab Arga singkat. Di gudang, mandor mengubah daftar pindah barang. Beberapa palet tidak sesuai catatan, membuat Arga mengulang susun. Ia melewati jam istirahat karena pekerjaan menumpuk. Ponsel bergetar, pesan dari Maya singkat mengabarkan waktu untuk telepon malam. Arga membalas ya dengan hati yang mengharap. Ia bekerja sampai bau karet menempel di kulit, sementara suara truk melintas seperti garis yang tidak putus. Malam datang. Arga keluar ke teras, menelpon Maya dengan suara ditahan rendah. Udara lembab menempel di kulit, dingin tipis dari hujan sisa sore. "Alamat kontrakanmu di mana?" tanya Arga dengan nada biasa. "Nanti saja. Aku masih penyesuaian," jawab Maya. "Kenapa tidak bisa sekarang?" Arga menahan nada agar tetap rata. "Aku butuh waktu," ucap Maya. Arga menggeser duduk. Dari ruang tengah, Bu Sumarni memanggil untuk makan. "Sebentar Bu," seru Arga. Ia kembali fokus. "Kita ketemu di tempat ramai tapi tidak padat. Boleh warung bakso dekat pertigaan Cilengsi," katanya. "Setuju," jawab Maya singkat. Di meja makan, Bu Sumarni menatap ke meja Arga yang rapi. "Kenapa rapi sekali malam-malam begini?" tanyanya. "Tadi terpaksa rapat. Kemeja belum sempat ganti," bohong Arga dengan suara datar. Pak Suryana memindah saluran televisi dan tidak banyak bicara. "Bensin cepat habis," ujarnya. "Besok kutambah lembur," jawab Arga. Selesai makan, ia pamit keluar, hanya membawa dompet dan ponsel. Ia menyusun napas agar tidak terlihat terburu. Warung bakso itu terang oleh neon putih, tidak ramai. Maya datang dengan jaket tipis, rambut terikat rapi, wangi sabun yang halus. Mereka duduk berhadapan. Arga menatap tangan Maya yang bersandar di meja, jari yang rapi dan lembut, lalu mengangkat pandangan ke matanya. "Terima kasih mau bertemu," kata Arga. "Aku juga ingin bicara," jawab Maya. Mangkok diletakkan, kuah mengepul, tetapi tidak segera disentuh. Ada jeda yang membuat dada tegang, tetapi tidak membuat cemas. Arga membuka suara. "Aku suka kamu. Aku tidak mau main-main." Maya menatap tanpa berpindah. Hening menguat sejenak. "Aku menerimamu. Satu syarat. Jangan umumkan di pabrik," ucap Maya. "Kenapa?" tanya Arga. "Aku ingin tenang. Gosip cepat menyebar," jawabnya. Arga mengangguk. Mereka makan perlahan. Sentuhan ringan terjadi saat tangan bertemu di tepi meja ketika mengambil sendok. Tidak ada kata. Hanya napas yang hangat dan berat di ruang segi empat yang bersih. Arga menahan diri agar tidak berlebihan, sementara tatap mereka saling menahan. Panggilan dari Dani masuk, Arga menolak tanpa ragu.
Ia ingin waktu bersih untuk Maya. Obrolan berpindah ke kebiasaan kerja, jam pulang, dan cara bertahan saat lembur panjang. Radio kecil di pojok mengalun tipis. Beberapa kali tatap mereka tidak putus. "Kita jaga ini baik-baik," kata Arga. "Iya, jangan tergesa," ucap Maya. "Alamatmu nanti tolong bagikan," pinta Arga. Maya menarik napas pelan. "Aku janji, tapi bukan malam ini," jawabnya. Pulang, Arga berjalan cepat melewati deret toko yang sudah tutup. Udara basah menempel di baju. Di rumah, lampu ruang tengah diredupkan. Bu Sumarni duduk di kursi rotan. "Kamu dari mana?" tanyanya tenang. Arga menyalakan ponsel yang sempat mati. Nama Maya muncul di layar, ia menekan tombol diam. "Tadi ada keperluan pabrik," jawab Arga. "Jangan bohong pada ibu," kata Bu Sumarni. Arga menunduk. "Maaf, aku butuh waktu," ucapnya. Di ambang pintu kamar, Pak Suryana bertanya, "Bensin besok bagaimana?" "Aku atur," jawab Arga. Ponsel kembali bergetar. Maya mengirim pesan pendek, menulis terima kasih dan meminta agar hubungan dijaga. Arga ingin membalas panjang, namun berhenti. Ia mematikan layar dan duduk di tepi ranjang. Kamar terasa hangat dan sempit. Suara tetangga samar masuk lewat ventilasi. Arga berbaring tanpa menutup mata. Ia merasa ada langkah pelan di luar kamarnya, atau mungkin hanya pikirannya sendiri. Ia menarik napas perlahan, menahan di dada, lalu melepasnya pelan. Detak tidak juga patuh, dan malam tetap menahan semua jawaban di tempatnya. Arga masih membawa sisa hangat dari pertemuan terakhir. Detaknya belum rapi, tetapi ia menahan diri agar tetap tenang ketika motor meluncur ke pasar Cilengsi. Ia menjemput Maya di pinggir jalan, lalu mereka berjalan cepat di lorong kios. Maya memilih selimut bayi warna netral dan botol susu kecil. Ia menggulung lengan ke meja, mengikat rambut sederhana, dan menjaga sikap. Jarak di antara mereka tipis. Saat Arga meraba bahan selimut, punggung jari menyentuh punggung tangan Maya. Sentuhan itu pendek, tetapi cukup membuat napas keduanya berubah lebih berat sebelum kembali stabil. Di area parkir, Maya menoleh singkat. "Aku agak canggung kalau terlalu lama di rumah," katanya pelan. Arga mengangguk. "Ibu orangnya hangat." "Kita perlahan saja," jawabnya. Maya menatapnya beberapa detik. "Aku sudah berusaha rapi. Semoga cukup sopan," ucapnya. "Kamu terlihat sopan," kata Arga. Ia memasukkan kado ke tas kain, lalu menstarter motor. Jalan ke kampung Nanggewer padat. Maya memegang pinggang Arga, tidak erat, namun cukup lama untuk membuat dada Arga bekerja lebih keras dari biasa. Ia menjaga pandangannya lurus, menelan air liur yang terasa kering. Rumah keluarga Arga sederhana. Teras bersih, pot kecil di sudut, kursi kayu menghadap jalan. Bu Sumarni membuka pintu dengan senyum yang tertahan. "Masuk. Silakan duduk," katanya. Maya menunduk sopan. Pak Suryana mengangguk lalu duduk di kursi seberang. Dari pagar, dua tetangga berdiri dan menilai dengan pandangan panjang. Ponsel Arga bergetar. Dani menelpon. Arga menekan tombol diam. Kado diletakkan di meja. Pita masih utuh. Suasana terasa tenang, namun setiap gerak terasa diawasi. Obrolan dimulai dari hal ringan. "Kerja di bagian apa?" tanya Bu Sumarni. "Gudang C, Bu," jawab Maya. "Asal dari mana?" tanya Pak Suryana. "Dari timur, Pak," kata Maya. "Sekarang tinggal di mana?" tanya Bu Sumarni, nada halus tetapi tegas. Maya menarik napas. "Kontrakan dekat jalan utama," jawabnya. "Nama pemiliknya?" tanya Pak Suryana. Arga memotong halus. "Bu, Pak, nanti saja detail alamatnya. Yang penting Maya nyaman," ujarnya. Bu Sumarni menoleh, memperhatikan tangan Maya yang saling mengunci di pangkuan. Arga menangkap alis ibunya yang bergerak tipis. Dani mengirim pesan berturut tentang alasan Arga menghilang dari tongkrongan. Arga menutup layar dan mengalihkan pembicaraan. "Ini untuk adik. Semoga berguna," kata Maya sambil mendorong tas kado. "Terima kasih. Perhatian sekali," ucap Bu Sumarni.
Terima kasih, sambung Pak Suryana singkat. Namun mata Bu Sumarni tetap mencermati cara duduk, cara bicara, dan jeda nafas Maya. Arga masuk ke dapur mengambil air. Dari lorong terdengar bunyi geser halus, seperti kain yang bergesek pada dinding. Ia berhenti sepersekian detik, lalu kembali ke ruang tamu dengan membawa gelas. Arga duduk sedikit lebih dekat. Maya merapatkan kedua lutut dan merapikan kerah. Hangat tubuhnya terasa, tetapi jarak tetap dijaga. Kapan rencananya? Tanya Bu Sumarni tiba-tiba. Rencana apa, Bu? Arga menatap ibunya. Rencana hidup. Kamu kerja, dia kerja. Arah kemana? Kata Bu Sumarni. Arga menelan ludah. Kita jalani pelan-pelan, jawabnya. Maya mengangguk. Aku ingin jujur dan bertahap, katanya. Pak Suryana menggeser duduk. Yang penting jelas. Jangan beri ruang untuk omongan tetangga, ucapnya. Dari luar, suara anak bermain mendadak berhenti, menyisakan diam yang pekat. Waktu berjalan lambat. Keringat tipis muncul di pelipis Arga. Dani menelpon lagi. Arga menatap layar lalu memasukkan ponsel ke saku. Maaf, Bu, aku masih butuh waktu untuk cerita lebih banyak, ucap Maya. Waktu boleh, tapi tanggung jawab tetap harus ada, kata Bu Sumarni. Aku paham, Bu, jawab Maya. Arga menatap ibunya dan menahan nada. Aku janji akan bicara lagi. Hari ini cukup berkenalan, katanya. Bu Sumarni menghela napas. Baik, Ibu hanya menjaga, ucapnya. Pak Suryana menatap posisi kursi, mengakhiri pertemuan tanpa kata tambahan. Saat pamit, Arga berdiri di sisi Maya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, kata Maya. Hati-hati, ucap Pak Suryana. Jangan terlalu malam pulangnya, tambah Bu Sumarni. Iya, Bu, jawab Arga. Di teras, udara lembab menempel di kulit. Arga membuka pagar dan menuntun Maya ke motor. Di ujung gang, suara anak kecil menangis sebentar lalu senyap. Maya menyentuh bahu Arga untuk naik. Sentuhan singkat itu mengirim denyut yang sulit ditenangkan, membuat Arga menarik napas lebih panjang sebelum menutup standar. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Lampu toko bergantian padam di depan pasar Cilengsi. Maya menatap lurus. Tangannya di pinggang Arga tidak terlalu kuat, namun menempel cukup lama. Terima kasih untuk hari ini, katanya saat motor berhenti di dekat pertigaan. Aku juga terima kasih, jawab Arga. Kita simpan beberapa hal dulu, ucap Maya. Asal kita sepakat, kata Arga. Maya turun, merapikan jaket, lalu mundur satu langkah. Aku akan kabari, katanya. Aku tunggu, ucap Arga. Getar singkat muncul di saku, tetapi ia biarkan. Malam seperti menahan suara, dan Arga membawa pulang sensasi yang hangat sekaligus berat, tanpa jawaban yang jelas. Arga masih membawa pulang sensasi hangat sekaligus berat dari pertemuan terakhir. Napasnya belum serasi dengan pikirannya. Malam sebelumnya ia menerima pesan Maya yang ringkas dan menenangkan, tapi menyisakan jarak yang tidak bisa ia ukur. Pagi ini ia membeli vitamin dan obat demam di kios dekat pertigaan, lalu memacu motor menuju gang kecil di Nanggewa. Ia mengetik pesan singkat bahwa ia akan mampir sebentar tanpa niat berlama-lama. Tubuhnya tegang oleh cemas dan rindu yang datang bersamaan, seperti berada di ambang yang tidak jelas arahnya. Gang itu sempit dan lembab. Pintu kontrakan berbaris rapat, jarak antar dinding selisih tidak lebar. Arga mematikan mesin, memasukkan obat ke kantong kertas, dan berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Suara sandal bergeser terdengar dari dalam. Maya muncul dengan rambut diikat seadanya, kaos longgar, dan celana santai. Kulitnya tampak hangat karena suhu ruangan yang kurang sejuk. Arga menahan pandang agar tetap sopan. Aku bawakan vitamin, sama obat demam, katanya pelan. Maya mengangguk. Terima kasih. Maaf aku belum enak badan, jawabnya, suara turun beberapa nada. Aroma sabun yang halus mengikuti geraknya, menempel tipis di udara yang tidak banyak bergerak. Ketika tangan mereka bertemu di tepi kantong, punggung jari bersentuhan. Sentuhan itu cepat dan kecil, namun cukup membuat dada Arga lebih cepat dari biasanya.
Maya menarik tangannya dan memberi isyarat agar Arga menunggu di depan. Ia ingin merapikan ruang tamu. Arga menunduk. Tidak usah lama. Kamu istirahat saja, ucapnya. Maya menutup pintu separuh, seperti merawat batas. Di saat yang sama, langkah kecil terdengar dari arah lorong dalam. Seorang anak lelaki muncul dari sisi pintu yang lain, usia belum sekolah, pipi bulat, mata lebar. Ia memandang Arga sekilas lalu berlari kecil sambil berseru pada Maya dengan sebutan yang tidak mungkin salah dengar. Suara itu jelas dan utuh, menabrak dinding, kembali ke telinga Arga tanpa sisa. Napas Arga berubah berat. Kantong kertas di tangannya terasa tidak berguna. Maya membuka pintu penuh. Wajahnya menegam. Arga, aku bisa jelaskan, katanya cepat. Arga menahan tatap dan menurunkan suara. Sejak kapan kamu berniat jelaskan? Tanyanya. Aku butuh waktu. Aku takut kamu pergi, jawab Maya. Aku tidak marah pada masa lalumu, ujar Arga, menahan agar kalimatnya tidak pecah. Aku marah pada caramu menyimpan. Anak itu sudah kembali ke dalam, meninggalkan sisa suara di lorong. Maya meremas ujung kaosnya, menahan gelisah. Maaf, aku akan cerita, ucapnya lagi. Kapan? Tanya Arga. Beri aku sedikit ruang, kata Maya. Ponsel Arga bergetar. Dani menelpon berkali-kali. Arga mendiamkan panggilan, tetapi pesan masuk berturut. Ia membuka satu. Dani menulis tegas bahwa Maya pernah menikah, lalu berpisah, dan tinggal di dekat jalan utama. Arga menutup layar. Ia melihat Maya yang menunggu kalimatnya. Kamu sering menunda. Kamu meminta tenang, tapi membiarkan aku menebak, ujarnya. Mata Maya memerah. Aku salah. Aku panik, katanya. Arga mengangguk pendek. Aku pulang dulu. Minum obatnya, ucapnya. Maya menahan satu langkah ke depan, tetapi berhenti. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Arga berbalik, menyalakan motor, dan keluar dari gang dengan kepala yang berat. Jalan ke rumah terasa lebih panjang. Di depan pagar, Bu Sumarni sedang menjemur kain. Tatapnya langsung menyapu wajah Arga. Kamu capek? Tanyanya. Iya, Bu, jawab Arga. Ia masuk kamar tanpa menyalakan lampu, duduk di tepi ranjang, dan menutup mata beberapa detik. Ponsel bergetar lagi. Maya mengirim pesan beruntun. Permintaan maaf, penjelasan singkat, janji untuk menemuinya di tempat netral. Arga membaca, meletakkan ponsel, lalu mengambilnya lagi tanpa membalas. Getar berikutnya dari Dani berisi minta maaf karena bicara tanpa izin. Arga menulis balasan pendek pada Dani bahwa ia paham, lalu mematikan nada. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa ada yang benar-benar menonton. Pak Suryana duduk tenang dengan kertas tagihan yang belum selesai dihitung. Bu Sumarni menaruh gelas teh di meja kecil dan menunggu Arga keluar dari kamar. Arga akhirnya duduk di kursi samping. Ada apa? Tanya Bu Sumarni dengan suara pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap uap teh yang naik sebentar lalu hilang di udara pengap. Aku butuh waktu, katanya singkat. Bu Sumarni menimbang kata. Kalau butuh bicara, bilang, ucapnya. Pak Suryana menggeser kertas. Besok masuk pagi, katanya. Malam bergerak pelan. Pesan Maya masih masuk, berhenti sebentar, lalu masuk lagi. Arga mematikan layar, menatap gelap yang tidak memberi bentuk, dan membiarkan tubuh tenggelam ke kasur tanpa benar-benar tertidur. Kamar terasa sempit dan panas. Ia menarik napas panjang, menahan, lalu melepaskan perlahan. Pabrik tetap menuntut hadir, tetapi kepala tidak diam. Suara langkah tipis terdengar di lorong, berhenti di depan pintu, lalu reda begitu saja. Arga menoleh ke arah sumber suara yang tidak jelas, menunggu beberapa detik, dan tidak mendapati apapun selain hening yang menekan. Ia menepikan motor, melihat deret bangku semen, dan lampu jalan yang redup. Maya duduk di ujung bangku dengan jaket tipis, rambut diikat rapi, tangan saling menggenggam. Arga berdiri satu langkah di depannya, lalu duduk perlahan. Jarak mereka dekat, tetapi tidak menyentuh. Dari halaman musyala terdengar langkah orang pulang, sendal bergeser pelan, lalu hening yang panjang.
Arga menarik napas, menahan gugup yang belum mau surut. Maya membuka suara lebih dulu. Aku minta maaf, katanya, mata tidak menatap langsung. Aku takut kamu pergi kalau aku cerita. Arga menelan ludah. Aku tidak pergi karena masa lalumu. Aku kesal karena kamu sembunyikan itu, jawabnya datar. Maya menggeser duduk sedikit mendekat, hawa tubuhnya terasa hangat dan membuat dada Arga berdebar tidak rapi. Aku tidak siap, ucap Maya. Aku butuh kamu jujur, kata Arga. Aku akan cerita perlahan, balasnya. Jangan perlahan untuk hal yang harus jelas, ujar Arga. Mereka diam lagi. Dari seberang, beberapa remaja duduk bergerombol, tatap mereka sinis, bisik yang tidak jelas naik turun seperti menilai. Maya mencoba menjelaskan asalnya yang dari timur, pekerjaannya di gudang C, dan anak yang sementara tinggal bersama orang tuanya. Aku ingin kamu ketemu keluargaku, tapi belum sekarang, katanya. Arga mengingat janji pada ibunya, ingat tatap Bu Sumarni yang tegas, dan ingat Pak Suryana yang menuntut arah yang jelas. Kapan kita bisa bicara dengan keluargamu? Tanya Arga. Aku butuh waktu sampai semua siap, jawab Maya. Bilang saja kapan. Aku tidak ingin menebak, kata Arga. Maya menunduk. Aku takut ditolak, ucapnya pelan. Kalau ditolak, kita tetap bicara baik-baik. Arga menahan nada agar tidak keras. Angin tipis melintas. Maya mengusap lengan. Arga spontan mengangkat tangan, lalu menahannya sebelum menyentuh. Maya mendekat sepersekian, dada naik turun, wangi sabun halus menempel di hidung Arga. Aku masih ingin kita lanjut, kata Maya. Aku juga ingin, jawab Arga, tapi tanpa menyimpan. Maya mengangguk, lalu berkata, boleh aku peluk sebentar? Arga mengiyakan. Pelukan itu singkat, hangat, dan terasa asing. Ada keinginan untuk lebih lama tetapi mereka sama-sama menahan. Saat melepas, Maya menatap lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak berani keluar. Jangan putuskan apapun malam ini, pintanya. Dari sisi musyala, azan kecil dari radio warung menajam sesaat lalu mengecil. Lampu taman berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Maya melanjutkan, aku menunda karena aku panik. Aku ingin kamu dengar langsung dariku, bukan dari orang lain. Arga mengangguk. Aku sudah dengar dari orang lain, katanya. Maafkan aku, ucap Maya. Maaf bisa, percaya perlu bukti, jawab Arga. Seorang remaja dari bangku seberang bersiul pendek, membuat Maya menegak. Arga menatap balik, lalu remaja itu memalingkan wajah. Kita pindah duduk, kata Maya. Tidak perlu. Kita sudahi saja untuk malam ini, ujar Arga. Maya menahan ujung jaket, seolah ingin memastikan peluk tadi bukan khayal. Beri aku kesempatan terakhir, katanya pelan. Aku butuh waktu, jawab Arga. Berapa lama? Tanya Maya. Tidak tahu. Yang jelas aku akan jawab pesanmu, ucap Arga. Jangan hilang, kata Maya. Aku tidak hilang. Tapi aku tidak mau dibohongi, Arga membalas lebih pelan. Mereka berdiri bersamaan. Maya menyentuh lengan Arga sebentar. Sentuhan tipis itu membuat detak Arga kembali meninggi, tetapi ia tetap menata wajahnya agar tenang. Hati-hati pulang, ucap Maya. Kamu juga, jawab Arga. Di rumah, lampu ruang tengah masih menyala. Bu Sumarni duduk di kursi rotan, menatap Arga dari ujung kepala sampai ujung sepatu. Kamu ketemu dia, katanya tanpa tanya. Iya, jawab Arga. Ibu tidak ingin kamu larut. Kamu harus jelas, ucap Bu Sumarni. Aku sedang mencoba, kata Arga. Pak Suryana menutup buku catatan kecil. Besok kerja. Fokus, ujarnya singkat. Iya, Pak, balas Arga. Ponsel di saku bergetar sebentar, lalu diam. Arga tidak melihatnya. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Suara dari lorong terdengar pelan seperti sapuan kain di lantai, berhenti di depan pintu, lalu hilang begitu saja. Arga mematikan lampu, tetapi mata tidak langsung menutup. Dada masih berat, lidah terasa kering, dan udara kamar hangat seperti enggan bergerak. Ia menarik napas panjang dan menahannya,
berharap dada mereda. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang selesai. Malam tertahan di tempat yang sama, seperti menunggu ia memutuskan sesuatu yang belum sanggup ia tentukan. Arga masih duduk di tepi ranjang dengan dada yang belum ringan. Malam tadi tidak memberi jawaban, pagi hanya memindahkan berat itu ke bahu. Dari ruang tengah terdengar panggilan singkat. Bu Sumarni memegangi pelipis dan meminta air hangat. Arga memapahnya ke kursi, menempelkan telapak di dahi yang panas. Pusingnya datang lagi, kata Bu Sumarni. Istirahat, Bu, jawab Arga. Pak Suryana berdiri di ambang pintu dengan raut lelah. Kamu masuk pabrik atau jaga di rumah? Tanyanya. Aku antar ke puskesmas dulu, kata Arga. Keputusan itu sederhana, tetapi membuat hari bergeser dari rencana. Di puskesmas Sukahati, antrean berjalan pelan. Perawat memeriksa tekanan darah, dokter menulis resep, lalu menyebut kelelahan. Obat ini diminum teratur, ucap perawat. Iya, Bu, jawab Arga. Sepulangnya jelang sore, keluhan datang lagi di jam yang hampir sama. Bahu Bu Sumarni terasa berat, pandangan berbayang, perut seperti ditarik. Arga menyiapkan kompres, sementara adik bayi menangis panjang. Gantian dengan bapakmu, ucap Bu Sumarni. Iya, Bu, balas Arga, menggendong adik dengan tangan pegal. Telepon dari pabrik masuk, mandor meminta laporan singkat. Arga menjawab singkat agar tidak menumpuk salah paham. Bau minyak kayu putih bercampur bau keringat memenuhi ruang kecil. Malam berikutnya, obat tinggal sedikit dan keluhan kembali menusuk. Seperti ditarik dari dalam, kata Bu Sumarni pelan. Arga menatap jam. Besok kita periksa lagi, ucapnya. Pak Suryana menghitung sisa tabungan yang menipis. Biaya jalan lagi, katanya. Arga mengangguk, menelan rasa bersalah yang menempel seperti lapisan yang sulit dikupas. Ia mengirim pesan menanyakan kabar pada Maya, namun balasan datang lama dan singkat. Aku sibuk, tulis Maya. Rindu yang hangat di kulit berubah jadi cemas. Arga merebahkan ibu dengan hati-hati, merapikan selimut, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengatur napas. Di sela letih itu, ia masih menyadari betapa mudah kulitnya bereaksi saat mengingat wangi sabun Maya, tetapi ia menahannya agar tidak mengganggu pikirannya sendiri. Danny datang membawa makanan hangat. Kalau perlu, kita cari Ustaz, katanya sambil meletakkan bungkus di meja. Arga menimbang. Aku masih upayakan obat, jawabnya. Ibumu butuh pegangan, ujar Danny, suaranya datar. Arga menatap ruang tengah yang redup. Lampu memantul pada gelas, membuat ruangan terasa lebih sempit. Baik. Malam ini kita tanya alamatnya, ucap Arga. Dari kamar, Bu Sumarni bersuara. Ibu tidak menolak. Ibu ingin ikhtiar. Kita lakukan semua, kata Arga. Adik bayi kembali rewel, membuat tidur seorang pun tidak utuh. Suara kipas berputar, tetapi hawa tidak bergerak banyak. Menjelang malam, Danny mengantar Arga ke rumah Ustaz yang direkomendasikan tetangga. Seorang lelaki di teras menyambut dan mengatakan Ustaz sedang keluar. Besok sore beliau ada, katanya. Baik, kami kembali, ujar Danny. Dalam perjalanan pulang, jalan sepi dan lembab. Arga menahan kelopak agar tidak jatuh. Kamu butuh tidur, ucap Danny. Ibu belum tenang, balas Arga. Kalau kamu tumbang, siapa yang dorong, kata Danny. Arga mengangguk. Di tikungan, hawa dingin menyelinap melalui kerah, membuat lengan merinding tanpa alasan yang jelas. Ia menarik resleting jaket, tetap fokus pada sorot lampu yang memantul di aspal. Di rumah, Bu Sumarni meringis. Jam segini lagi, katanya. Arga duduk di samping ranjang, memijat pelipisnya pelan. Sentuhan itu lembut dan teratur, membuat napas ibunya lebih panjang. Maaf membuatmu repot, ucap Bu Sumarni. Ibu jangan bicara begitu, kata Arga. Pak Suryana tampak bingung membagi kerja dan jaga. Aku gantian sampai tengah malam, ucapnya. Nanti aku lanjut, jawab Arga. Ponsel berbunyi pendek. Maya menanyakan kondisi, lalu hilang lagi. Arga mengetik jawaban singkat bahwa semuanya dijaga semampu mereka. Ia ingin menulis lebih hangat, namun memilih menahan,
karena kata yang terlalu lembut justru membuat batinnya bergetar tidak menentu. Paginya, Arga memaksa masuk kerja beberapa jam. Di gudang, kepalanya berat, tangan lemas, dan fokus pecah. Mandor menegur karena salah susun. "Kamu cuti saja," katanya. "Sebentar lagi pulang," jawab Arga. Ia menyelesaikan yang paling mendesak, menandai berkas, lalu kembali ke rumah. Dani sudah menunggu di depan pagar. "Ustaz bisa malam ini," katanya. "Baik," jawab Arga. Adik bayi menangis lebih lama dari biasa. "Suaranya bikin pusing," ucap Pak Suryana. "Biar aku gendong," ujar Arga, mengayun pelan sambil menempelkan pipi pada dahi kecil yang panas. Menjelang senja, rumah terasa tegang dan lelah. Obat habis, uang hampir habis, dan kepala Arga penuh suara sendiri. "Kita ikhtiar apapun," kata Bu Sumarni. "Iya, Bu. Kita jalani," ucap Arga, menggenggam tangan ibunya lebih erat dari biasa. Hawa ruang tamu berubah sesak, seperti ada yang duduk tanpa menampakkan diri. Arga menoleh ke sudut, melihat kursi kosong, lalu kembali menatap ibu. Ia memejamkan mata sejenak, merapikan napas, dan menunggu waktu bergeser. Arga masih menggenggam tangan ibunya lebih erat dari biasa. Hawa ruang tamu tetap sesak. Saat jarum jam bergeser, Ustaz Hussein datang, duduk dekat dipan, meminta semua menenangkan napas. Doa dibaca perlahan, suara stabil, dan telapak Ustaz menyentuh punggung tangan Bu Sumarni dengan tekanan yang menegaskan hadirnya orang yang paham. "Ikuti pelan," katanya. Bu Sumarni mengangguk, menahan rintih di tenggorokan. Arga menunduk, menata ritme napas. Dani berdiri di pintu, menjaga suasana agar tidak gaduh. Pak Suryana memegang tas kecil berisi obat yang tinggal sedikit. Doa selesai. "Kondisi naik turun, tapi ada pola," ujar Ustaz Hussein. "Jam tertentu, keluhan kembali." Arga mengiyakan. "Kita ikhtiar dari banyak sisi," kata Ustaz. "Jaga pikiran, jaga lisan, dan jaga rumah." Arga mengutarakan satu niat yang sudah ia simpan. "Saya ingin silaturahmi ke keluarga Maya, Ustaz. Mungkin ada yang perlu kami luruskan." Pak Suryana bergeser duduk. "Apa manfaatnya sekarang?" tanyanya datar. Dani menatap Arga. "Takutnya kamu memantik hal lain," ucapnya. Arga menahan nada. "Aku mau datang dengan baik," katanya. Ustaz Hussein memandang satu-satu. "Kalau datang, datang untuk minta maaf dan minta didoakan," ucapnya tenang. "Jangan menuding, jangan menambah kalimat." Bu Sumarni menghela napas. "Ibu tidak menolak silaturahmi," katanya pelan. "Asal pulang tetap tenang." Siang bergeser ke sore. Arga, Pak Suryana, dan Bu Sumarni berangkat. Dani menyetir agar Arga bisa menjaga ibunya di bangku belakang. Jalan ke arah rumah orang tua Maya terasa lebih panjang dari peta. Saat tiba, pagar tidak terkunci, tetapi pintu tidak dibuka lebar. Seorang perempuan setengah baya berdiri di ambang, menahan daun pintu dengan siku. Seorang lelaki tua duduk di kursi dalam, tidak mengundang masuk. "Ada perlu apa?" tanya perempuan itu. "Kami datang minta maaf dan minta didoakan," ucap Pak Suryana. Arga menunduk. "Saya Arga," katanya singkat. "Saya banyak salah menunda kata." Perempuan itu menatap ke arah Bu Sumarni, melihat langkahnya yang limbung. "Sakitnya karena apa?" tanyanya. "Naik turun," jawab Bu Sumarni. "Jam tertentu," sambung Arga. Percakapan berjalan pendek dan dingin. "Kami menitipkan doa," kata Pak Suryana. Lelaki tua mengeraskan rahang. "Kami tidak tahu apa-apa," ujarnya. "Jangan bawa-bawa kami." Perempuan itu menambahkan, "Kalau ada urusan, selesaikan di rumah sendiri." Arga menahan kalimat yang ingin keluar. "Kami tidak menuding," ucapnya. "Kami minta maaf kalau ada yang melukai." Pintu tidak bergeser. Suasana menipis. "Pulanglah," kata perempuan itu. "Jangan ulangi datang begini." Arga menatap lantai semen, menerima penolakan tanpa membalas. Pak Suryana mengangguk pendek. "Baik, kami pamit," ucapnya. Bu Sumarni menahan dahi yang berdenyut.
Terima kasih sudah membuka pintu, katanya pelan. Pintu menutup lebih cepat dari langkah mereka meninggalkan halaman. Di mobil, Dani diam cukup lama. Maaf tidak diterima, ucapnya rendah. Yang penting kita datang baik, balas Pak Suryana. Arga menatap luar jendela. Hawa sore menekan kepala. Dada terasa penuh dan tidak menemukan ruang. Saat melewati deret toko yang redup, Arga teringat wangi sabun tipis yang dulu lekat di rambut Maya. Rindu datang tanpa izin dan membuat kulitnya bereaksi ringan. Ia menahannya agar tidak menambah kabut di kepala. Besok kamu tetap kerja, kata Pak Suryana. Aku atur, jawab Arga. Sampai rumah, kondisi Bu Sumarni kembali naik turun. Jam segini lagi, katanya lirih. Arga memijat pelipis ibunya, menyiapkan air hangat, dan menempelkan kompres. Adik bayi mulai rewel, membuat ruang tambah gaduh. Dani membantu menyiapkan bantal, lalu berdiri di depan pintu untuk mengatur keluar masuk tetangga yang ingin melihat. Cukup keluarga dulu, katanya sopan. Ustaz Hussein mengirim pesan singkat, mengingatkan agar zikir pendek diulang saat keluhan datang. Arga mengiyakan lewat balasan pendek, lalu menunduk kembali ke dahi ibunya. Maaf ya Bu, ucapnya. Bukan salahmu, kata Bu Sumarni. Malam menua, namun tidak memberi istirahat penuh. Pekerjaan di pabrik makin berantakan. Mandor menelpon menanyakan ritme susun yang kacau. Besok saya masuk, kata Arga. Jangan sampai salah lagi, balas Mandor datar. Arga meletakkan ponsel, lalu muncul getar lain. Maya mengirim pesan panjang. Ia menulis tentang anaknya, tentang rasa takut, tentang niat untuk mempertemukan keluarga jika waktunya pas. Arga membaca tanpa jeda, menangkap setiap kata yang rapi namun tetap menyimpan jarak. Jarinya berhenti di atas layar, tidak menekan tombol apapun. Ia menutup ponsel, menatap gelap yang menebal di sudut lemari, dan mendengar bunyi kecil di plafon yang tidak jelas datang dari mana. Pak Suryana mengganti Arga menjaga sampai tengah malam. Kamu tidur dulu, ucapnya. Nanti aku lanjut, jawab Arga. Ia berbaring, tetapi mata tidak mau diam. Hawa kamar terasa padat. Ada saat ketika napasnya seolah berkejaran dengan bunyi jarum jam. Ia tidak menutup mata sepenuhnya, hanya menahan kelopak. Di luar kamar, suara sandal menggesek lantai pelan, berhenti tepat di depan pintu, lalu hilang. Arga menahan napas sebentar, meletakkannya perlahan, dan membiarkan dada bergolak pada tempatnya. Menjelang maghrib, ruang tengah di kampung Nanggewer terasa padat oleh napas yang tidak teratur. Bu Sumarni terbaring miring dengan dahi lembab. Arga duduk di sisi dipan, menuntun zikir dengan suara rendah. Pelan Bu, ikuti, ucap Arga. Napas ibunya pendek dan patah. Sakitnya naik lagi, kata Bu Sumarni. Pak Suryana berdiri dengan ponsel bergetar di tangan, jemarinya gemetar saat mencari nomor. Aku telepon lagi, ujarnya. Adik bayi menjerit tanpa jeda. Gendong sebentar, pinta Arga. Dani meraih kunci motor. Aku jemput Ustaz, katanya singkat, lalu berlari ke teras. Arga menempelkan telapak ke punggung tangan ibunya. Hangat yang tersisa membuat kulitnya berdenyut cepat, bukan karena nyaman, tetapi karena cemas. Tahan sebentar Bu, ucapnya. Air, kata Bu Sumarni pelan. Arga mengangkat kepala ibunya, memberi teguk kecil, lalu menurunkan kembali. Dua tetangga masuk membawa minyak gosok. Coba usap pakai ini, kata yang satu. Jangan banyak gerak dulu, kata yang lain. Saran saling bertukar dan menambah guncang. Satu-satu saja, ujar Arga, menahan suara agar tidak pecah. Adik bayi berpindah dari pelukan Pak Suryana ke tetangga, namun tangisnya tetap tajam di telinga. Ponsel Arga bergetar. Pesan dari Maya muncul panjang. Aku ingin datang, tapi aku takut menambah salah. Tolong kabari, tulisnya. Arga menatap layar, lalu mematikannya. Nanti, gumamnya. Ia kembali menuntun zikir. Ikuti ya Bu, katanya. Iya, jawab Bu Sumarni sangat kecil. Dani menelepon dari jalan. Sebentar lagi, katanya. Hati-hati, ujar Arga. Lampu ruang tengah seperti merendah walau saklar tidak diganggu.
Udara terasa lembab dan menempel. Arga merasakan kulit tangan ibunya makin dingin di bawah telapak. Ia menggosoknya perlahan agar hangat kembali. Tetangga lain datang membawa air hangat dan kain bersih. "Kompres dahi," ucapnya. "Terima kasih," kata Arga. Pak Suryana mendekat dengan langkah goyah. "Bagaimana?" tanyanya. "Kita ulang zikirnya," jawab Arga. Ia mengatur ritme, menundukkan kepala, dan menyelaraskan napasnya dengan napas ibunya yang semakin pendek. "Maafkan kalau banyak salah," kata Bu Sumarni lirih. "Tidak ada salah, Bu." "Tenang," balas Arga. "Jangan jauh," kata Bu Sumarni. "Aku di sini," jawab Arga, menekan jemari ibunya agar terasa nyata. Suara kendaraan berhenti di depan pagar. Dani masuk bersama Ustaz Hussein. Ustaz duduk, memegang pergelangan tangan Bu Sumarni, lalu membaca doa dengan suara datar dan tetap. "Ikuti pelan," katanya. Tetangga menunduk. Adik bayi meredup sebentar, lalu menangis lagi. "Bisa dibawa ke kamar," kata Dani, suara diturunkan. "Biar di sini," ujar Pak Suryana, ingin dekat tetapi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Arga merasa keringatnya turun di punggung meski udara tidak panas. Jantungnya menekan tulang rusuk, dan setiap detik terasa padat. Doa berganti pendek. Ustaz menutup mata sebentar, lalu membuka. "Tenangkan hati. Jangan bertengkar di dalam diri," ucapnya. Arga mengangguk. "Iya," jawabnya pendek. Ia kembali menempelkan telapak pada punggung tangan ibunya. Getar halus muncul di ujung jari, seperti tanda yang sulit diterjemahkan. "Bu," panggil Arga. "Iya," jawab ibunya, hampir tidak terdengar. "Sebut," kata Arga. "Iya," ulang ibunya. Napasnya memendek lagi. Arga mendekat, membiarkan wajahnya hampir menyentuh pipi ibunya. Hawa yang tipis di antara mereka bergeser, membawa detak yang retak. Saat jarum jam bergerak sedikit melewati maghrib, suara di ruang itu seperti ditarik ke dalam. Adik bayi berhenti menangis sekejap, tetangga menahan nafas, Ustaz menurunkan volume doa. "Bu," panggil Arga sekali lagi. Tidak ada jawaban. Punggung tangan yang digenggamnya kehilangan resistensi. Pak Suryana meletakkan ponsel di meja, suara benda itu mengenai kayu terdengar jelas. "Bu," ucapnya, datar dan patah. Ustaz menutup bacaan, menatap Arga, lalu mengangguk pelan. "Innalillahi," kata Ustaz lirih. Semua terdiam satu detik yang sangat panjang. Lalu tangis pecah dari berbagai arah. Tetangga memeluk Bu Sumarni, lalu mundur memberi ruang. Pak Suryana duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua telapak. Dani memegang pundak Arga, mencegahnya jatuh saat ia membungkuk di sisi dipan. "Aku di sini, Bu," kata Arga, suaranya pecah dan pendek. Tidak ada jawaban. Arga masih mencium sisa hangat di punggung tangan ibunya yang kini dingin. Pagi bergerak pelan menuju TPU Karadenan. Prosesi berjalan tertib. Doa dipimpin lurus. Tanah disisihkan rapi. Keluarga dan tetangga mengiringi dengan langkah yang tidak seragam. Dani berdiri di sisi Arga, menahan bahu agar tidak goyah. Pak Suryana bolak-balik ke meja kecil panitia, menandatangani berkas, menyerahkan fotokopi, mengurus karcis liang. "Tolong ini disimpan," kata panitia. "Iya," jawab Pak Suryana pelan. Arga menunduk. Setiap sekop tanah jatuh, dadanya seperti mendesak dari dalam. Ponsel bergetar di saku. Ia tidak melihat. Nama yang muncul sudah ia hafal, tetapi ia biarkan gelap. Setelah penutup tanah dirapikan, air disiram tipis. Beberapa kerabat mendekat. Pertanyaan datang dengan suara yang dijaga. "Sakitnya apa?" tanya seorang bibi. "Naik turun," jawab Pak Suryana singkat. "Dokter bilang apa?" tanya yang lain. "Kelelahan," kata Arga, menahan lidah agar tidak memanjang. "Kenapa selalu jam itu?" bisik seorang sepupu. Arga tidak menjawab. Ia menyelami satu persatu, menerima pelukan, mendengar nasihat, dan membiarkan kalimat lewat tanpa dipegang. Dani tetap di sisinya. "Pegang lenganku," kata Dani. "Aku kuat," balas Arga, meski pandangannya sempat menghitam sebentar. Di pinggir makam,
Arga menatap nama yang baru dipasang. Ia mengatur napas. "Pak," ucapnya. Pak Suryana menggeser mendekat. "Maafkan aku," kata Arga. "Aku sering menunda. Aku sering berkeras." Pak Suryana menatap lurus ke gundukan tanah. "Kita sama-sama kurang," jawabnya datar. "Yang penting sekarang kita jaga yang ada." Arga mengangguk. "Aku akan jaga adik-adik. Aku berhenti cari ribut. Aku tidak akan bohong lagi," ujarnya pelan. "Jaga kata." "Jaga rumah," kata Pak Suryana. "Iya, Pak," balas Arga. Ia menekan bibir, menahan sisa getar. Dani mengulurkan botol air. "Minum," katanya. Arga meneguk sedikit, mengembalikan tanpa suara. Pesan dari Maya kembali masuk. Arga melihat layar sepersekian detik lalu mematikannya. Dani tidak bertanya. "Simpan dulu," ucapnya. Arga hanya mengangguk. Ia merasa dadanya masih penuh, seperti ada yang menolak keluar. "Kita pulang," kata Pak Suryana. "Iya," jawab Arga. Mereka melangkah pelan melewati deret batu nisan, menuruni jalan kecil berpasir. Angin tipis membawa sisa bau tanah dan air, namun Arga tidak membiarkan pikirannya menempel pada apapun selain langkah kaki dan genggaman kunci di tangannya. Rumah menerima rombongan duka dengan wajar. Tetangga mengatur kursi, menyiapkan air, menyodorkan piring kecil berisi kue. Arga duduk di ruang tengah, memegang daftar nama pelayat. "Tanda tangan saja," kata Dani. "Iya," jawab Arga. Pak Suryana menata amplop yang dititipkan orang, mengikat dengan karet kecil, lalu menyimpannya di laci. "Kita hitung nanti," ucapnya. "Baik, Pak," balas Arga. Malam tiba tanpa banyak suara. Adik bayi tertidur panjang, seolah kelelahan ikut menurun ke tubuh kecil itu. Ustaz Hussein berpamitan setelah memimpin doa pendek. "Jaga," katanya. "Insyaallah," jawab Pak Suryana. Di kamar, Arga memandangi tempat tidur yang kosong di sisi dinding. Ia duduk, menahan napas, lalu membiarkannya keluar perlahan. Tangannya mencari ponsel dan berhenti di atas kaca. Tidak ada yang ia buka. Tidak ada yang ia kirim. Ia berdiri lagi, berjalan ke ruang tengah, dan mengambil alih gendongan adik kecil dari ayahnya. "Biar aku," katanya. Pak Suryana mengangguk dan duduk kembali. Mereka tidak banyak bicara. Hanya ada ruang yang belum mengenal bentuk baru. Arga menutup mata sejenak, merasa berat itu kini menetap, namun ia berdiri dengan tubuh yang tidak lagi meminta izin. Malam pertama tanpa ibu membuat rumah seperti berubah ukuran. Suara sendok di gelas terdengar lebih keras, jam dinding berjalan lebih pelan, dan setiap langkah menyentuh lantai seperti mengingatkan bahwa tidak ada yang datang untuk menenangkan selain diri sendiri. Arga berjanji di dalam kepala yang panas bahwa ia tidak akan memberi tempat bagi dusta dan dendam. Setelah itu, ia menunduk pada ayahnya dan pada dirinya sendiri, lalu memeluk adiknya lebih erat sampai tubuhnya berhenti gemetar. Terima kasih telah menonton dan mendengar dengan hati yang terbuka. Ambil pelajarannya, tinggalkan yang melukai. Jangan lupa dukung dengan like dan berbagi agar cerita baik tidak berhenti di sini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.